Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Masih semangat? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar bersama dalam mata pelajaran Akidah Akhlak dengan tema Akhlak Tercela. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu mari kita membaca doa bersama-sama dengan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nanti anak-anak setelah belajar mengenai akhlak tercela dari kisah Sa'labah, yang pertama kalian harus bisa menceritakan kisah Sa'labah yang kalian pelajari melalui video dan materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Yang kedua, menyebutkan akhlak tercela Sa'labah. Yang ketiga, menghindari akhlak tercela dari kisah Sa'labah. Untuk mengetahui akhlak tercela apa saja yang harus kita hindari dari kisah Sa'labah, mari kita simak bersama-sama materi yang pertama, yaitu materi dengan judul Kisah Sa'labah. Di zaman Rasulullah, hidup seorang sahabat yang miskin dan kekurangan, tetapi terkenal sebagai seorang yang taat mengerjakan sholat berjamaah bersama Rasulullah. Sa'labah meminta didoakan Rasulullah supaya mendapat harta yang berlimpah. Sebenarnya Rasulullah enggan mendoakan Sa'labah karena takut Sa'labah kufur nikmat. Setelah didoakan, Sa'labah pulang ke rumah sambil membawa domba yang sedang bunting pemberian Rasulullah. Selang beberapa waktu, Sa'labah mulai tidak terlihat berjamaah di masjid. Rasulullah mendengar dari para sahabat bahwa Sa'labah sekarang sudah mulai sibuk mengurus dombanya yang semakin hari semakin bertambah banyak. Akhirnya, Sa'labah sudah tidak sempat sholat berjamaah, bahkan sholat Jumat sering ditinggalkannya. Rasulullah mengutus petugas untuk menarik zakat Sa'labah, tetapi Sa'labah tidak mau membayar zakat. Dia takut kalau membayar zakat, dombanya akan berkurang. Selang beberapa waktu, akhirnya Sa'labah sadar bahwa harus membayar zakat kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah menolak zakatnya sampai beliau meninggal dunia. Timbullah penyesalan pada diri Sa'labah yang sudah menjadi orang kufur nikmat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada zaman Rasulullah saat masih hidup, ada sahabat yang bernama Salabah. Hidupnya sangat miskin dan kekurangan. Namun Salabah terkenal sebagai orang yang taat mengerjakan sholat berjamaah bersama Rasulullah serta sahabat lainnya. Setelah sholat berjamaah di masjid, siang itu Rasulullah menghampiri Salabah yang tergesa-gesa hendak pulang tanpa membaca wirid dan berdoa terlebih dahulu. Salabah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu? Kemudian Salabah menghentikan langkahnya dan berterus terang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat. Dan saat ini istriku belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Kami sangat miskin ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak. Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Salabah. Lalu beliau berkata, Salabah sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta tetapi engkau menjadi manusia yang kufur. Nasihat Rasulullah itu sedikit menghibur hati Salabah, karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya adalah ia sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah, karena doa Nabi pasti didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya ia kembali menemui Rasulullah dan memohon beliau mau mendoakannya agar menjadi orang kaya. Setelah 3 kalinya Salabah memohon, akhirnya Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Salabah. Beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Salabah. Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Salabah. Peliharalah kambing ini baik-baik, pesan Rasulullah. Salabah pun pulang membawa kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. Dengan modal kambing serta doa Rasulullah, aku yakin aku akan menjadi orang yang kaya raya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Salabah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Salabah, sehingga Salabah lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Bahkan sholat Jumat selalu ditinggalkan oleh Salabah karena kesibukannya mengurusi hewan ternaknya. Sampai Rasulullah bertanya-tanya, Wahai sahabatku, sudah sekian lama Salabah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang? Wahai Rasulullah, Salabah sudah menjadi orang kaya. Benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun? Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, seluruh umat Islam di Madinah tak terkecuali Salabah berkewajiban membayar zakat. Kemudian, 2 utusan Rasulullah menemui Salabah membacakan ayat zakat. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang banyak harta Salabah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka, Salabah mukanya berubah merah. Ia berang. Tidak, aku bisa rugi. Kalian pulang saja. Aku tidak mau menyerahkan hartaku. Lalu, kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Salabah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat yang dulu tekun beribadah ketika miskin. Namun setelah kaya ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Kemudian Rasulullah berkata,
Sungguh celaka Salabah, celakalah ia. Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surah At-Taubah. Celakalah engkau Salabah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu, kata salah seorang kerabat Salabah. Salabah tertegun. Ia baru sadar bahwa nafsu telah menguasai dirinya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa kecuali hanya sepatah kata. Sebab kedurhakaanmu, Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Rasulullah mengambil segenggam tanah lalu ditaburkan di atas kepala Salabah. Inilah perumpamaan amalmu selama ini, sia-sia belaka. Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tapi engkau menolak. Celakalah engkau Salabah. Salabah berjalan lunglai kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah telah wafat. Ia pun semakin bersedih karena zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Zakatnya pun ternyata juga ditolak oleh Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Para khalifah tidak mau menerima zakat Salabah karena Rasulullah juga tidak menerima zakatnya. Demikian seterusnya sampai Salabah meninggal dunia dan seluruh hewan peliharaannya juga ikut mati. Teman-teman, demikianlah kisah Salabah. Allah sangat murka kepada orang yang berakhlak tercela. Teman-teman, Salabah adalah orang yang melupakan janjinya. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, Salabah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Bahkan lupa mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan ternak. Selain melupakan janjinya, Salabah juga enggan membayar zakat. Salabah termasuk orang yang tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak menyadari bahwa atas kehendak Allah, Salabah menjadi orang yang kaya dan di balik kekayaannya itu ada kewajiban untuk membayar zakat. Salabah juga termasuk orang yang tamak, sombong dan kufur nikmat. Setelah hewan ternaknya banyak, waktunya hanya dipergunakan untuk mengurusi hewannya dan memikirkan bagaimana supaya ternaknya terus bertambah dan bertambah. Teman-teman, kita dalam kehidupan sehari-hari harus menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh Salabah ya. Di antaranya, kita harus menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah dan menyadari bahwa akhlak tercela akan menyiksa diri kita sendiri. Dan kita juga harus menyadari bahwa ingkar janji akan mendatangkan laknat Allah. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatanmu itu bagi dirimu sendiri." Nah teman-teman, selalu berbuat baik ya, karena kebaikan yang kecil akan menimbulkan kebaikan-kebaikan lainnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak kisah Salabah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah wawasan kita tentang akhlak tercela, mari kita simak bersama-sama materi yang kedua. Video pembelajaran tentang kisah Salabah. Setelah menyimak materi, baik materi pertama maupun materi yang kedua, kini saatnya kalian mengerjakan tugas. Tugas yang pertama merupakan tugas kelompok. Langkah pertama dalam tugas
kelompok, yaitu bentuklah kelompok kerja. Kemudian masing-masing kelompok mendiskusikan apa saja perilaku tercela Sa'labah. Yang kedua, kerjakan pada lembar tugas yang telah disediakan oleh gurumu. Yang ketiga, dalam mengerjakan tugas, kalian dapat menggunakan laptop, HP, internet, atau media lainnya untuk menyempurnakan tugas kalian. Tugas yang kedua. Tugas kedua merupakan tugas individu atau tugas persiswa. Ceritakanlah dengan singkat kisah Sa'labah dari hasil pembelajaran materi dan video pembelajaran. Langkah pertama dalam mengerjakan tugas individu yaitu amatilah materi ajar tentang kisah Sa'labah. Langkah yang kedua, kerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh gurumu. Yang ketiga, kumpulkan hasil tugasmu tepat waktu. Tugas yang ketiga, kalian mengerjakan soal-soal tentang akhlak tercela dari kisah Sa'labah. Kerjakan pada lembar yang telah disediakan oleh gurumu. Setelah kita mempelajari materi pembelajaran tentang akhlak tercela dari kisah Sa'labah, bagaimana perasaan kalian mempelajari materi ini melalui video pembelajaran? Menyenangkan kan? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baik kalian merapikan buku-buku dan alat tulismu. Kemudian, jagalah kebersihan kelasmu dengan merapikan sampah-sampah dan membuang pada tempat sampah. Setelah itu, kalian duduklah dengan rapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup kegiatan belajar kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.